Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Terima kasih saya menyampaikan apresiasi kepada sahabat lama saya, budayawan Subali Kasim, yang mengontak saya untuk deres puisi. Kalau deresnya sih saya rada pantas karena saya sekretaris MUI. Kalau puisinya udah lama tenggelam sebenarnya. Meskipun saya pernah di sastra. Tentang saya Pak Supali sudah menulis singkat di Facebooknya. Tahun 93 itu saya melakukan kritik keras terhadap bupati yang kebetulan kolonel aktif, Bapak Haji Ope Mustofa. Terlalu merasuknya militer terhadap pemerintahan sipil pada waktu itu. Bayangkan tahun 94 kan, kalau sekarang mau berteriak-teriak sudah demokrasi. Tapi tidak ditangkap, Pak. Saya kira karena waktunya singkat, saya hanya memberikan ilustrasi dan menikmati betul malam ini apa yang disampaikan, diperagakan mulai dari puisi nada, puisi gerak, kemudian tari, ada puisi rupa. Semua itu sebenarnya merupakan tafsir terhadap puisi-puisinya Supali dalam bentuk ekspresinya yang berbeda-beda. Karena memang puisi ketika ditulis sudah tafsirnya di ruang publik, dan publik yang punya hak otonom untuk menafsirkan puisi-puisinya. Tentu ada stratifikasinya. Sama karena ini bulan Ramadan, dalam Al-Quran itu disebutkan alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu? Terjemahan itu terjemahan Roma Irama, terjemahan para penceramah, terjemahan para selebritis yang sedang berhijrah. Tapi ayat itu di tangan ilmuwan sosial, maka bunyinya tidak, apakah Anda tidak melihat? Maka bunyinya, apakah Anda telah melakukan riset, penelitian, atau survei opini publik? Tinggal dibaca tingkatannya. Bagi seorang akademisi, mungkin artinya apakah Anda telah melakukan kajian akademik? Tapi bagi para pejabat, anggota DPR, DPRD, tafsirnya atau terjemahannya beda lagi, karena lebih pragmatis. Politik memang agak pragmatis. Maka bunyinya tidak apakah Anda memperhatikan, bunyinya apakah kalian sudah melakukan studi banding. Jadi derajat-derajat menafsirkannya itu ada dalam kekayaan bahasa, seperti teman-teman adik-adik tadi melakukan tafsir terhadap puisi-puisinya budayawan Supali Kasim dalam bentuk varian-varian tafsir rupa, tari, gerak, dan nada. Tapi alam taro kaifa fa'ala rabbuka dalam bahasa puisi bisa berbunyi pula ketika tanda-tanda semesta telah tiba. Jadi tergantung pada tafsir-tafsir. Puisi memang laku batin, pemberontak
memberontakan, tapi kadang-kadang lirih, kurang bertenaga. Di era yang banyak sampah-sampah buzzer, teriakan yang kurang keras itu tidak didengar. Tapi hebatnya, dibandingkan saya sekalipun, Pak Subali ini termasuk budayawan dibandingkan Pak Sabta dan saya dan kawan-kawan yang lain, lebih keras kepala. Sudah tahu puisi itu tidak laku, masih dilakoni. Memang bergerak dalam dunia sastra itu butuh apa? Bukan sekedar pengorbanan, ya. Tapi betul-betul inner power itu dimuntahkan betul. Karena memang gugatan-gugatan terhadap apa yang terjadi pada masyarakat. Pada intinya puisi seperti itu. Ya kan? Tetapi dari sekian banyak tren-tren yang ada, termasuk kan saya, mohon maaf sedikit, melakukan menjadi konsultan lembaga survei ya, yang kebetulan areanya di wilayah 3 Cirebon tentang survei approval rating, kepuasan publik dan lain sebagainya. Tapi tidak dalam sebenarnya dibandingkan puisi, karena bahasa birokrasi, bahasa politik, bahasa keagamaan sekalipun itu bahasa yang mudah ditertibkan oleh arsip negara. Hanya puisi yang tidak bisa ditertibkan oleh arsip-arsip negara karena diksinya beda. Dan puisi tidak takut terhadap hegemoni seperti yang disampaikan oleh teman yang tadi, terhadap hegemoni pikiran dan lain sebagainya. Puisi selalu menampilkan gayanya sendiri, karena puisi itu yang asli memang fitrah puisi itu memang melakukan pemberontakan apa yang disampaikan oleh Albe Camus. Dalam bahasa Jawanya ya laku batin. Laku batin. Menjerit tapi tidak berdaya. Akhirnya puisinya Mas Supali ini banyak yang lirik gitu. Tidak berteriak seperti Rendra misalnya, tidak berteriak seperti MH Ainun Najib, puisi yang viral itu sampai ingin memecahkan kepalanya, kapan Tuhan hadir untuk memporak-porandakan Indonesia, sampai begitu putus asanya. Tapi saya berbahagia karena memang kalau politik, bedanya bahasa politik dengan bahasa puisi. Kalau bahasa politik itu, kata George Orwell, penulis buku Binatarisme Politik, ciri bahasa politik itu dirancang kebohongan seolah-olah kejujuran, kejahatan seolah-olah kepedulian, dan rakyat dipaksa untuk mencintai kepalsuan. Puisi menolak itu. Gelombang media sosial hari ini sebenarnya cara media, cara arus publik untuk menjajakan kepalsuan